Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan irodahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama melaksanakan pembahasan untuk mata kuliah pendidikan agama. Kali ini kita sudah menginjak di pertemuan keempat untuk membahas tentang kajian akhlak ya. Jadi memang akhlak itu satu di antara nilai nilai dalam pendidikan Islam utamanya. Jadi nilai-nilai pendidikan Islam itu setidaknya terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek i'tiqadiyah, ini berkaitan dengan akidah keyakinan seseorang, akidah keyakinan seseorang muslim. Yang kedua ada aspek khuluqiyah, berkaitan dengan akhlak. Dan yang ketiga adalah aspek amaliyah, amal-amal. Amalah itu ada amaliyah ibadah, amaliyah muamalah. Amaliyah ibadah ini kaitan dengan dirinya dengan Allah, sementara amaliyah muamalah kaitan dengan dirinya dengan sesama manusia atau hubungan horizontal. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan sama-sama membahas tentang akhlak ya, aspek 2, aspek khuluqiyah. Nah, nilai pendidikan Islam yang berkaitan dengan aspek khuluqiyah ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri diutus untuk kemudian menyempurnakan akhlak. Kita semua sama-sama tahu, sama-sama mafhum bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW nyatakan bahwa sesungguhnya dirinya atau aku, kata Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlak, diutus untuk kemudian menyempurnakan akhlak ya. Jadi akhlak ini merupakan hal yang krusial yang mesti jadi bahan perhatian umat manusia atau umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai manusia atau orang yang sangat tinggi, sangat seluhur budi pekertinya. Sehingga Mitchell Hart dalam bukunya The 100 menyatakan bahwa orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena satu di antaranya pengaruh Rasulullah SAW itu ditengarai, didasari oleh akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Sehingga Rasulullah berhasil menjadi orang yang paling berpengaruh. Islam berkembang sangat pesat. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah budi pekerti dan akhlak yang luhur mulia dari Rasulullah SAW. Nah, oleh karenanya akhlak ini merupakan persoalan yang serius di samping iman ya. Keimanan tanpa akhlak yang mulia maka itu tidak istilahnya nilainya tidak sempurna. Bahkan dalam beberapa keterangan, dalam beberapa hadis dinyatakan ada indikasi akhlak, ada indikasi atau akhlak menjadi indikator orang itu beriman atau tidak. Ada sebuah hadis yang kita sama-sama tahu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang kemudian beriman kepada hari kiamat, kepada Allah dan hari kiamat, maka hormatilah tetangga. Nah, sikap hormat kepada tetangga ini merupakan bagian dari akhlak ya, akhlak yang mulia. Tidak mesti kita melihat apakah tetangga kita seagama dengan kita, seiman dengan kita. Tidak mesti kita melihat tetangga kita apakah sebangsa, sesuku, seras dan sebagainya. Yang penting kalau dia tetangga, kita mesti menjaga akhlak begitu. Begitupun seorang istri atau seorang ibu yang apabila memasak maka perbanyaklah airnya. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada tetangga. Ini satu di antara contoh nilai Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak begitu teman-teman.
Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mengacu kepada aspek bahasa, memang akhlak ini merupakan bahasa serapan dari dari bahasa Arab, ya. Merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Makanya kita telaah pengertian akhlak ini dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kebahasaan atau dalam istilah Inggrisnya linguistik, dan pendekatan terminologi atau istilah. Nah, dari sisi linguistik, dari sisi kebahasaan, akhlak ini memang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari isim masdar. Isim masdar ini adalah bentuk infinitif dari kata akhlaqo yukhliqu ikhlaqon. Sesuai dengan wazan sulasi majid af'ala yuf'ilu if'alan, yang berarti as-sajiyah atau perangai, at-tabi'ah tabiat, ya, kelakuan, watak dasar atau al-adat kebiasaan atau kelaziman, al-muru'ah peradaban yang baik, dan ada pula yang mengartikan sebagai ad-din atau agama. Nah, ini berdasarkan kamus Al-Munjid, ya. Berdasarkan kamus Al-Munjid. Tetapi teman-teman sekalian, akar kata akhlak dari kata akhlako ini kurang tepat, ya, menurut salah satu salah satu sarjana begitu. Sebab kenapa? Karena isi masdar dari kata akhlako itu bukan akhlak tapi ikhlak. Nah, maka muncul pendapat yang mengatakan bahwa secara linguistik, secara kebahasaan, kata akhlak ini merupakan isim jamid atau isim ghairu mustaq, artinya isim yang tidak memiliki akar kata. Jadi kata yang tidak memiliki akar kata begitu, melainkan kata akhlak ini memang sudah ada demikian adanya. Begitu. Karena kalau dilihat dari sisi bahasa, kalau akhlaka yuhliku ihlakon, isim masdarnya ikhlak, bukan akhlak begitu. Oleh karenanya muncul kemudian pendapat bahwa akhlak ini merupakan isim jamid, isim ghair mustaq yang tidak ada akar katanya. Begitu. Jadi memang sudah sedemikian adanya. Nah, teman-teman sekalian, kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang sudah mengindonesia dan merupakan jamak taksir ya maksud Bapak, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, budi pekerti atau tabiat. Kadang juga diartikan dengan syahsiyah yang artinya lebih dekat dengan personality atau kepribadian. Nah, kepribadian ini merupakan ciri atau karakteristik atau gaya atau mungkin sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir begitu. Nah, ini menurut pendapat S. Jarqawi dalam bukunya Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri. Nah, jadi akhlak ini sifatnya bisa bawaan dan juga pengaruh dari lingkungan. Oleh karenanya, perkembangan seseorang itu setidaknya dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, bawaan, lingkungan, yang kedua, campuran atau konvergensi. Sebagaimana kita tahu teori John Locke, ya, yang menyatakan bahwa pengaruh perkembangan seseorang itu dipengaruhi 3 aspek. Yang pertama adalah bawaan, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah bawaan dan lingkungan. Ini 3 poros teori yang menggambarkan tentang bagaimana akhlak itu bisa berkembang. Yang jelas bahwa akhlak itu berkembang karena 2 hal, bawaan, genetis, dan juga lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, para ahli bahasa mengartikan akhlak ini dengan istilah watak, tabiat atau kebiasaan, perangai, dan aturan. Sedangkan menurut para ahli ilmu akhlak, akhlak itu adalah sesuatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan seseorang dengan mudah. Dengan demikian, bila mana perbuatan, sikap, dan pemikiran seseorang itu baik, niscaya jiwanya pun akan baik begitu. Jadi bila kemudian perbuatan, sikap, dan pemikiran seseorang itu baik, maka jiwanya itu akan baik. Mens sana in corpore sano istilahnya.
Selanjutnya teman-teman, menurut Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa akhlak itu adalah perbuatan yang bersumber dari diri manusia yang selalu dilakukan. Maka itulah yang disebut akhlak, karena perbuatan tersebut bersumber dari kejadiannya. Dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan. Artinya sifatnya spontanitas tanpa berpikir panjang, tetapi terus dilakukan atau senantiasa dilakukan, artinya istiqomah dan dawam. Nah, Ibnu Maskawi dalam Tahzibul Akhlaq fit Tarbiyah itu kemudian memberikan definisi bahwa khuluq itu adalah keadaan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan-perbuatan dengan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Senada dengan tadi yang dikatakan oleh Al-Ghazali dan Al-Qurtubi bahwa akhlak itu memang sifatnya spontanitas tanpa perlu pertimbangan. Nah, banyak lagi pendapat-pendapat yang menyatakan pengertian akhlak. Nah, silakan nanti kalian tulis, itu salah satu tugasnya, cari pengertian akhlak menurut pakar-pakar lain selain yang tadi Bapak sampaikan. Nah, teman-teman, dari pakar dalam bidang akhlak tersebut menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Nah, tingkah laku itu dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Artinya spontanitas akhlak yang sifatnya spontanitas itu tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tetapi menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Kalau hanya sesekali 2 kali bisa saja motifnya berbeda. Mungkin dilihat orang atau mungkin kebetulan. Nah, kalau akhlak itu senantiasa dawam. Kalau misalkan orang sholat subuh berjamaah di masjid, itu belum bisa dikatakan akhlak kalau hanya sesekali atau 2 kali. Tapi kalau tiap hari dia itu sholat subuh di masjid misalkan, atau senantiasa bersedekah tiap Jumatan, tiap Jumat terus bersedekah, nah itu menjadi akhlak karena spontan, karena kebiasaan begitu. Nah, teman-teman sekalian, nah selanjutnya, pada dasarnya maksud dari akhlak itu yaitu mengajarkan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan Allah sebagai penciptanya. Ini pada dasarnya. Sekaligus bagaimana seseorang itu harus berhubungan dengan sesama manusia. Inti dari ajaran akhlak itu adalah niat kuat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak itu sifatnya transendental, bukan hanya demi kepentingan sesama, tetapi orientasinya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dirinya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Jadi akhlak ini merupakan realisasi dari kepribadian, bukan dari hasil perkembangan pikiran semata, akan tetapi merupakan tindakan atau tingkah laku dari seseorang. Akhlak tidaklah bisa dipisahkan dari kehidupan beragama. Nah, makanya akhlak bersumber dari apa yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulai dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Jadi kalau etika dan moral mungkin bersumber dari uruf kebiasaan, pandangan orang-orang, kebiasaan, tetapi ini sumber dari akhlak ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya di antara ciri-ciri dalam perbuatan akhlak Islami, yang pertama, perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa yang menjadi kepribadian seseorang, dan yang kedua, cirinya itu adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, perbuatan itu merupakan kehendak sendiri yang dibiasakan tanpa ada paksaan. Yang keempat, perbuatan itu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kelima, perbuatan itu untuk berperilaku terhadap Allah, manusia, diri sendiri, dan makhluk lainnya. Nah, itu seputar tentang akhlak. Nah, teman-teman sekalian,
kita coba mengulas tentang pembagian akhlak ya, seperti yang sudah disampaikan atau dilampirkan dalam kontrak kuliah, bahwa yang dibahas kali ini adalah kaitan dengan pembagian akhlak antara akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlak mahmudah, akhlak terpuji atau akhlak karimah, akhlak yang mulia, dan juga akhlak mazmumah, akhlak yang tercela atau akhlak sayyi'ah, akhlak yang jelek. Kalau kita definisikan secara sederhana mudah saja, kalau akhlak mahmudah atau akhlakul karimah ini yaitu akhlak yang berorientasi dari Al-Quran dan Al-Hadis yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sementara akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela atau akhlakul sayyi'ah adalah sebaliknya, itu secara sederhana begitu. Jadi pembagian berdasarkan sifatnya itu ada dua, ada akhlak mahmudah atau akhlak karimah dan akhlak mazmumah atau akhlak sayyi'ah. Nah, sedangkan pembagian akhlak berdasarkan objek itu dibedakan menjadi dua pula. Yang pertama adalah akhlak kepada Khalik, kepada Tuhan. Yang kedua adalah akhlak terhadap makhluk. Ya, makhluk itu artinya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Nah, akhlak terhadap makhluk itu ada 5. Yang pertama adalah akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, dan akhlak terhadap lingkungan. Begitu. Ini menurut A. Zainuddin dan Muhammad Jamahari dalam bukunya Muamalah dan Akhlak. Nah, apa itu akhlak mazmumah? Karena kan kalau mazmumah itu akhlak yang sudah, akhlak mahmudah itu akhlak yang sudah jelas berorientasi kepada Al-Quran. Sementara kalau akhlak mazmumah tercela ini akhlak yang mesti kita tinggalkan. Karena memang kadangkala akhlak mazmumah ini kita tahu hukumnya, tetapi karena godaan dan hawa nafsu setan kita sementara terjerumus ke dalam akhlak itu. Dan biasanya ini yang mendorong kepada akhlak jelek, akhlak tercela itu, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, itu memang karena 4 hal atau 4 faktor ya. 4 hal atau 4 faktor menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tercela itu adalah 1, dunia dan isinya. Dunia ini kan dunia yang bersifat material, harta, kedudukan yang ingin dimiliki manusia sebagai kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya agar bahagia. Dunia itu kan kalau mengacu kepada pengertian bahasa artinya dekat ya. Dana ya dunia, dan artinya dekat. Sesuatu yang dekat dengan kita itu dunia. Tetapi fase ini pasti kita lewati. Sementara akhirat itu dari kata akhir artinya ujung. Akhir, ujung. Walaupun ujung itu adalah tujuan dan pasti kita akan menuju ke sana. Dunia yang dekat dengan kita akan kita tinggalkan menuju akhirat, ujung kehidupan kita, ujung yang kehidupan yang abadi. Kata Allah, zuyyina linnasi hubbush syahawat, memang sudah dijadikan indah perkara dunia, sudah menjadi fitrah. Orang-orang melihat keduniaan itu sebagai sesuatu yang ingin dimiliki. Tetapi ini menjadi cikal bakal munculnya perbuatan tercela menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua adalah manusia. Selain mendatangkan kebaikan, manusia pun dapat mengakibatkan keburukan. Seperti ada istri, ada anak, ada karena kecintaan terhadap istri dan anak bisa kemudian melalaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ya. Misalkan contoh Nabi yang diuji karena maksiatnya seorang istri, seperti Nabi Nuh yang bernama Warigoh dan Nabi Lut yang bernama Wailah. Begitu. Keduanya diuji oleh Allah, istrinya tidak turut. Juga anak, misalkan Nabi Nuh diuji oleh Kan'an. Dengan maksiatnya Kan'an diuji. Tetapi manusia ini masuk dalam kategori orang-orang yang bisa mendorong kepada perbuatan tercela. Kemudian yang ketiga adalah iblis, setan. Jelas setan ini, iblis ini adalah musuh yang nyata bagi kita, bagi manusia. Setan ini akan senantiasa menggoda
melalui batinnya untuk berbuat jahat dan menjauhi Tuhan, menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah nafsu. Nah, nafsu ini memang ada kalanya disebut dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang mendorong kepada kebaikan. Hati nurani kita ini punya kecenderungan memiliki nafsu mutmainnah. Seorang preman sekalipun itu hatinya pasti ngerti, pasti terbuka akan kebaikan. Tetapi ada kalanya juga buruk. Tetapi hawa nafsu senantiasa mendorong kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu senantiasa mendorong kepada keburukan. Nah, pada dasarnya sifat dan perbuatan tercela itu dapat dibagi kepada dua bagian. Kalau tadi penyebabnya ada 4 ya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, nah menurut sifatnya begitu. Maksiat itu atau perbuatan tercela itu dibagi menjadi 2. Ada maksiat lahir dan maksiat batin ya. Maksiat lahir itu misalkan maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat mata, dan maksiat tangan. Sementara maksiat batin ini berasal dari dalam hati manusia atau digerakkan oleh tabiat hati. Sedangkan hati memiliki sifat yang tidak tetap, berbolak-balik, berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau sesuatu yang mempengaruhinya. Hati terkadang baik, simpati dan kasih sayang, tetapi di sisi lainnya hati terkadang jahat, pendendam dan sebagainya. Nah, maksiat batin ini lebih berbahaya sebetulnya dibandingkan dengan maksiat lahir karena tidak terlihat dan lebih sukar untuk dihilangkan. Nah, misalkan contoh beberapa penyakit batin yang termasuk dalam akhlak tercela. Yang pertama adalah al-kibru, takabur. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah adalah dosa sombong, yaitu dosa yang diperbuat oleh iblis. Dosa pertama itu yang dilakukan oleh iblis adalah sombong, sikap takabur. Ketika ditanya oleh Allah kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam, kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari iblis, lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Hanya karena faktor keturunan dia sombong. Nah, sombong ini ke dalam hadis dikatakan tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja perasaan sifat sombong. Yang kedua adalah syirik. Syirik ini sikap yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, dan ini termasuk dosa besar. Di surat An-Nisa ayat 48 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adziman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Dan siapa yang kemudian berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara itsman 'adziman. Ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Luar biasa ancamannya. Dan yang ketiga, di antara contoh penyakit hati itu adalah nifaq, yaitu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya. Bermuka dua disebutnya orang munafik. Nah, nifaq inilah yang kemudian orang mendorong untuk berbohong, ingkar janji, khianat, kan gitu. Ciri-ciri orang munafik itu sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara suka bohong, wa idza wa'ada khalafa, apabila berjanji suka ingkar, wa idza utumina khana, apabila diamanati suka khianat. Nah, itu diantara ciri orang munafik. Yang keempat, penyakit hati yang selanjutnya adalah iri hati atau dengki. Ini sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan orang lain itu bisa hilang. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Itulah orang yang iri. Nah, sifat ini sangat merugikan manusia dalam beragama dan bermasyarakat, sebab dapat menjerumuskan pada sikap rakus, egois, serakah atau tamak, dan suka mengancam, pendendam, dan sebagainya. Nah, itu diantara sifat-sifat penyakit hati yang mesti kita hindari. Walaupun ada contoh yang lainnya seperti marah, begitu,
marah pun sebetulnya ada yang masuk dalam kategori tidak boleh dan ada yang masuk dalam kategori boleh, tergantung konteksnya. Nah teman-teman sekalian, bagaimana supaya kita agar bisa terlepas atau bisa terhindar dari penyakit hati atau akhlak tercela lah. Setidaknya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan memperbaiki kualitas pergaulan. Kita harus selektif dalam memilih pergaulan. Jangan sampai kemudian kita terjerumus dalam pergaulan yang salah. Itu dikhawatirkan. Yang kedua, adanya reward dan punishment, khususnya punishment itu akan muncul suatu ketakutan kepada orang untuk melakukan perbuatan tercela. Namun ini sifatnya pun relatif ya, apalagi dalam konteks negara kita. Nah itu teman-teman diantara akhlak penjelasan yang ingin Bapak sampaikan kaitan dengan akhlak mazmumah. Selanjutnya ini sebagai tugas pendiri juga, kalian coba sampaikan, tertulis secara singkat bagaimana atau apa yang dimaksud dengan akhlak mahmudah atau ruang lingkup mengenai akhlak mahmudah. Tidak usah panjang-panjang, lalu kemudian upload ke Google Drive Plus yang biasa kita gunakan. Sejujurnya barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya Bapak yang menyampaikan, umumnya buat sekalian yang mendengarkan. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.